warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kusnet. Ketemu lagi kita, saya Andi Mangara, udah lama ya nggak tampil di sini. Ditelepon sama Pak Arman, langsung siap bos. Ya. Sudah ada Pak Arman Arfa, teman saya. Apa kabar Pak Arman? Ya, sehat, alhamdulillah. Dan, sore ini ya ada suasana baru. Suasana baru, kita ya? kedatangan tamu, Coach Gendro. Coach Gendro. Iya. Saya pikir kalau coach biasanya main bola ini, coach di bidang apa nih Pak Gendro ini? Coach di bidang bisnis. Bisnis. Karena memang sertifikasinya bisnis coach. Oh, Business coach. Jadi Nah. ini ketemu ini. Nah, Ya. kalau lihat Pak Arman itu tongkrongannya udah rumput laut. Bisnisnya rumput laut. Jadi ketemu kita ya. Ya, ketemu. Ada yang melatih, Ada yang di bidang ada pelakunya, ada pelaku usahanya. Ceritakan dikit nih ke sahabat Kum. Siap. Pertemuan kita kali ini begitu pentingnya. Jumlah wirausaha yang cuma 3, sekian persen, Ya. yang nggak naik-naik. Saya mengutip kata-katanya Pak Teten Mas Duki yang mengatakan jumlah wirausaha di Indonesia jangan ditambah dulu. Kenapa? Yang penting dinaik kelasin dulu. Dari mana kelasnya? Contoh, kalau kita bicara pelaku UMKM yang terdaftar di Indonesia, katanya ada 68 juta ya, 66 juta 800. Kalau ditambahin terus, tapi matinya juga banyak, ditambahin terus matinya juga banyak, ya nggak ada efeknya ke perekonomian. Karena kalau kita bicara jumlah harusnya tingkat entrepreneurship di standarisasinya tuh di 5%. Tapi memang nggak fair kalau kita bandingin dengan Singapura yang sudah 7, sekian persen karena jumlah penduduknya sedikit. Jumlah penduduk kita sangat banyak. Tapi 3,4% ini masih ya sangat kok nggak naik. Kalau kita lihat data sesungguhnya di dunia ya, Bapak, kita bicara statistik 5 tahun usia perusahaan dari 100 usaha yang bangun tahun 2023, 5 tahun kemudian tinggal 20. Daya juangnya memang 20%. Berguguran. Ya. Kemudian yang 20% ini pun masuk 5 tahun kedua itu sisa tinggal 4. Jadi yang gugurnya ini banyak. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka gugurnya banyak, Indonesia ini kan kalau ditanya apa syaratnya jadi pengusaha? Nekat. Nekat. Yang nggak nekat nggak bakal jadi pengusaha, kata-katanya gitu. Antara tekad dan nekat itu Beda Pak, beda. Nekat tuh nggak pakai perhitungan. kalkulasi. Betul. kalau hanya tekad, karena tuntutan kalau lingkungan tekad ini ada membuat orang nekat. dorong Iya, kuat gitu. iya. Saya ambil satu cerita dari profesor, saya lupa namanya ya, profesor statistik di Surabaya, Universitas Ciputra. Beliau mengatakan pada saat pertukaran pelajar dari Korea ke Indonesia ditaruh di Universitas Ciputra, Surabaya. Kemudian anak-anak kita dikirim ke Korea, gitu kan. Anak-anak kita yang dikirim ke Korea nanyanya adalah K-popnya apa, liburannya kemana, jalan-jalannya gimana. Gitu. Sedangkan orang-orang Korea yang bersekolah di sini itu pulang bawa produk langsung impor ke Korea. Jadi kecapnya diambil, nikel. Ini anak-anak Korea langsung ngelihatnya bisnis apa yang bisa dibawa pulang ke Korea. Opportunity-nya yang diperhatikan. Opportunity. Punya pengetahuan, keterampilan dan intuisi tajam. Betul. Terus si anak Koreanya nanya, kalau saya pengen berwirausaha di Indonesia, kira-kira syarat utamanya apa itu kata-katanya? Yang penting situ punya kenekatan nggak, keberanian nggak, Bukan tekad. Lah kan si orang Korea ini nanya lah, kan kalau saya mau bawa kecap pulang ke Korea, itu kan harus ada perizinan segala macam dong. Dia bilang yang penting kamu cari lubang. Dan kebalikannya kan nggak bisa dilakukan begini di Korea gitu loh ceritanya. Penting dari kehadiran Coach Hendro ini adalah bagaimana meningkatkan mutu, kualitas, kualitas pelaku usahanya, ya. Dia nggak bisa cuman tubruk doang gitu ceritanya. Ini berarti ada ilmunya yang harus kita pelajari dan Pak Gendro ini yang memberikan ilmu itu. Ya, sistemasinya tuh ada. Dari mana ini? Dari hulu ke hilir atau? Saya rasa iya. Kita mau menyampaikan bahwa Coach
Gendro ini seperti motivator ya. Tapi lebih dari motivator. Ya apa yang Namanya coach, Pak. namanya Namanya coach. Selalu pembangunan kita adalah manusia. Karena bukan manusianya aja, karena sistemnya mesti dibangun juga. Sistem jadi Iya. sistem, oke. Nah, kita bicara manusia dulu. Ada mindset yang perlu dirubah dari kita. Pastinya iya, karena gini, sebelum pemerintah benar-benar menjadi sebuah negara yang rigid ya, rigid itu maksudnya gini. Saya kaget waktu saya dengar di Singapura orang mau berwirausaha, itu total surat yang harus dikejar untuk bisa buka usaha itu lebih dari 20 komponen. NIB misalnya, Tetap ya. TDP, NPWP, domisili, izin pembuatan, izinnya banyak. Kalau di sini Bapak lihat kalau puasa Pak, gelar lapak di pinggir jalan jualan. Mana ada izin Pak? Yang penting nekat katanya gitu. Nah, kenapa perbankan buka di Indonesia nggak mungkin 5 tahun tutup? Karena kan sertifikasinya banyak sekali Pak untuk bisa lolos praktek. Koperasi juga gitu kan, nggak bisa koperasi. Oke, besok kita bikin koperasi ya, ujuk-ujuk jadi. Itu pasti ujuk-ujuk bubar gitu. Nah, jadi karena kebebasan ya, bahasa saya masih belum rigid, banyak kebebasan, orang berpikir udah yang penting usaha kita mulai dulu. Iya, tapi kalau udah mulai, kemudian yuk kita bangun sebuah fondasi, bangun sebuah sistem, kira-kira gitu. Karena tanpa sebuah sistem yang baik, contoh kita kalau mau bangun rumah tanpa perencanaan, rumahnya kebangun. Tapi kira-kira bisa terus dibangun nggak? Jadi awalnya 2 lantai, jadi totonya 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, 6 lantai. Loh kok ini goyang ya? Jadi banyak Mungkin karena nggak kaget. Mimpi saya nggak sebesar ini loh dulunya. tiba-tiba naik? Tiba-tiba dapat kesempatan, tiba-tiba dapat lagi kesempatan, sedangkan fondasi awal bangunnya nggak untuk building yang biar kokoh. gampang kita urai, saya yakin Pak Gendro sama Mas Arman ini udah sering curhat. Kan buat Audiens, sahabat iya. Kupnet ini perlu tahu problem dasarnya itu soal wirausaha itu gimana disolusinya Pak? Pak Arman dulu yang cerita deh. Ya, saya Nanti pikir beda sama Pak Gendro ya. Saya pikir kami hadir bersama Gendro di sini sebagai coach. Memang bagian dari kegiatan program dari pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi. yang ingin meningkatkan capacity building para anggota koperasi, para binaan-binaan dan anggota member koperasi yang ada di mana-mana. Nah, problem dasar khususnya di dunia pesisir, terkhusus pada komoditi rumput laut itu, pertama memang aspek pasar yang tak menentu. Aspek pasar yang tak menentu, yang kemudian dari situ berimplikasi pada standar mutu. Ya, naik turunnya kualitas disebabkan karena perilaku Ketidakkonsistenan si pelakunya. pelaku usaha itu. Nah, dampak lain yang ditimbulkan karena dari situ aspek harga jadi penentu. Setuju Naik turunnya banget. harga menjadi catatan penting di dalam proses keberlanjutan usaha itu. Nah, sehingga kalau itu bisa dijahit sedemikian rupa dalam pengembangan usaha, dalam membedah persoalan-persoalan pesisir, saya kira ini bisa kita Kembangkan. Nah, aspek lain yang dari itu sebenarnya adalah dorongan kuat dari negara untuk melindungi masyarakat, khususnya usaha yang berbasis padat karya. Negara hadir. Selama ini Ini hadir nih Pak, ini hadir. Kehadiran negara ini juga bagian dari diwakili kehadiran Iya. Mas Coach Gendro Gendro ini, kehadirannya beliau ini bagian dari negara. Anda adalah negara hadir. Tanda dan negara hadir. Dapat amanah dari Kementerian Koperasi. Kontinuitas kehadiran negara itu betul-betul memberikan dampak signifikan di dalam pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Sebenarnya kalau bahasa konstitusi kita memang sejak dari tahapan perencanaan ya pelaksanaan sampai monitoring itu memang negara harus hadir. Bahkan kadang-kadang nggak perlu di depan kan, Ya. kadang-kadang ya Iya. belakang Iya. akan Iya. berikan Iya. gitu ya. Iya. Jadi ini masalahnya udah ya. Ya. Masalah apa lagi yang perlu Kok gini Pak Arman? Lucunya, ini saya baru dengar gitu. nah
Jadi naik turunnya harga terpengaruh gara-gara kedisiplinan dari masyarakat pesisir yang tidak menjaga kualitas prosesnya. Kok kapas juga sama, Mas? Hampir sama. Kapas. Jadi tekstil kita kenapa nggak bisa beli kapas dalam negeri, malah dari Brasil yang bagus? Karena Kualitas manennya gitu, Mas. manennya. Seraks, kotorannya banyak. Sedangkan orang Brasil satu-satu gitu. Wih, kualitasnya 5 kali lipat harganya. Jadi itu yang sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi ini juga sama. Kemudian tanaman stroberi juga sama. Ini juga sama. Jadi menurut saya kok ini ada bener akhirnya kapasitas building gitu ceritanya. Ya. Itu building ya. Cut dulu ya, cut dulu ya. Ya, langsung aja. Sebenarnya lebih natural kalau Lebih natural kalau langsung. Jadi mbaknya jadi figuran, Mbak. Nggak apa-apa, lebih Ya, lebih natural ya, bagus. Jadi kalau bahasa saya ini di semua industri seperti ini jangankan pesisir, Mas, UMKM yang bikin, kalau bahasa saya tuh bikin keripik contohnya, nggak konsisten, Mas. Jadi mau order banyak bisa aja. Itu yang Anda katakan nekat ya. Pak, jadi ini pengusaha keripik kentang ya, Pak. Karena diajarin pemerintahnya go ekspor, go global gitu. Iya. Terus kita datang, Pak, ke tempatnya. Kualinya cuma satu, Bapak. Kualinya cuma satu. Yang goreng siapa? Istri saya. Lah, Anda mampu 1 bulannya 100.000 pack? Mampu, Pak. Dia nggak ngitung loh 100.000 itu berapa susah. Lebih duluan tekad slogan. Betul, begitu jalan, Pak. Iya. 3.000 sebulan, ketar-ketir, jungkir balik 24 jam. Kan panasnya api, ganti minyak. Betul. Nggak jelas, Pak. Jadi Jadi KW2, KW3. coach, kehadiran coach Hendro mewakili negara. Hendro mewakili negara ke sini adalah bagaimana Menstandarisasi. mindset ini merubah Mindset dari sama nekat jadi tekad. Nah, mantap. Itu bagus. Iya. Dari nekat menjadi tekad. Nggak cukup cuma nekat gitu ya ceritanya. Harus masuk ke tekad. Nah, tekad ini ada rangkaian. Nah, punya nggak tekad untuk ngejalanin Di rangkaiannya? sini tugas beratnya coach Hendro dan kami bertanggung jawab melanjutkan itu. Ini berapa banyak peserta yang Mas Gendro? Di Makassar, total ada 8 provinsi. 8 pusat Hanya ini. tidak dari Seluruh Indonesia, 8 provinsi. Enggak, kita punya tim. Kita punya tim. Koperasi yang dipilih. Ya, 8 koperasi Mungkin, Mas. yang lagi jalan di Cirebon, Solo, sama Oku Timur, sama Makassar. Nanti minggu depan 4 grup ini keliling ke Lampung, Malang, Indramayu, sama Boyolali. Jadi kita 22 orang coach, berempat. Jadi coach Permindo mendapat berkah ini, Pak Andi. Dapat Karena kesempatan ya. Dilatih Ya, dilatih oleh orang. Oleh tim. Nggak hebat, Pak. Hebat. Enggak. Saya baru ketemu di dalam tadi. Oh iya, ada orang yang tepat. Ya, kira-kira Kalau boleh itu. disintai ya. Amin. Karena kan kita mau lihat perubahan ya di negeri ini. Oke, baik. Selain soal perubahan mindset, Ya. soal saya kira penggunaan teknologi, ini apalagi yang Kalau Anda sampaikan? asik aja, Pak. Kalau kita bicara pertama kali mindset, saya rasa yang kedua knowledge. knowledge ya? Pak Arman, ya Bapak. Gini, mereka ngelakuin banyak hal dengan otodidak. Anda bisa karena biasa Iya. belajar sendiri. Padahal ada metode-metode yang jauh lebih tepat guna. Contoh misalnya kalau kita kupas singkong Oke. pakai tangan. Kenapa mereka tidak beli mesin? Mindset dulu ya. Karena mahal gitu. Nah, mereka bukan mahal, tapi mereka tidak tahu metode yang namanya return on asset. Kemudian kita ajarin. Kalau kita turunin papan triplek dari truk,
Itu 2 di atas, 2 di bawah. Itu berapa gaji UMR? Katakanlah Makassar 3 juta. 3 juta kali 4, 12 juta sebulan. Kemudian 12 juta sebulan kali 1 tahun itu total dapat 144 juta. Forklift itu harganya 144 juta. Nah, tapi forklift bisa tahan 5 tahun penyusutannya. Nah, jadi tahun pertama saya bayar gajian mereka, tahun kedua saya udah nggak bayar gaji. Saya tinggal pakai satu supir truk, forklift yang naik turunin, pindahin. Bukan cuman itu, Bapak. Stoknya, FIFO-nya bisa jalan. Jadi first in first out-nya bisa jalan. Karena selama ini kalau orang-orang ini turunin, terus belum laku diturunin lagi, ditumpuk. Ini 5 lapis ditumpuk yang di dalam nggak keluar. Sedangkan kayu itu makin lama nggak dijual, makin melengkung, makin nggak ada harganya gitu. Jadi cara perhitungan yang namanya return on asset mesti dibuka pandangannya bahwa nggak ada kata mahal, yang ada adalah udah pernah dihitung belum. Contoh, ini terjadi juga dengan bukan cuma rumput laut, kopra, batok kelapa yang dijadikan merchandise kayak kotak tisu gitu ya. Saya nanya, kenapa kok dijemur ya batok kelapanya? Karena kalau nggak dijemur, diketok pecah. Jadi dia mesti kering dulu gitu diceritain. Kenapa nggak bikin oven? Wah, mahal Pak oven. Berapa mahal? Belum tahu. Nggak mau cari tahu gitu loh. Berapa sih membuat sebuah oven? Katakanlah dengan kontainer kita bikin 5 lapis gitu ya. Masukin kopranya dengan derajat suhu yang sama gitu kan. Karena waktu saya nanya berapa lama nih jemurnya, jawabannya gini Pak, hanya Tuhan yang tahu. Matahari nggak ada, kita tarik. Lah terus gimana dong, berapa lama jadinya? Nggak ada yang bisa tahu. Nah, cara berpikir ini, mindsetnya kalau udah berubah, kenapa mereka juga nggak berubah? Karena mereka tidak tahu metode. Banyak metode gitu ceritanya. Dan itu harus kita sampaikan. Ilmu pengetahuan harus masuk ke situ. Iya. Mindset. Sedangkan Pak Arman, saya sempat kuliah. Namanya dapat pengantar akuntansi 2, dapat akuntansi terapan, dapat yang namanya analisa laporan keuangan. Sama ilmunya. Saya nggak bisa pakai Mas. Bukunya tebel-tebel, di mana bab 1-nya kok sejarah akuntansi. Kenapa mesti cerita lagi sejarah? Ini kan akuntansi gitu kan ceritanya. Kemudian saya ketemu satu orang namanya Keith Cunningham. Kalau Bapak pernah baca buku Rich Dad Poor Dad? Nggak pernah asli, nggak pernah ya. Jadi ini buku isinya apa nih? Isinya jadi gini, Rich Dad adalah Keith Cunningham. Jadi ada orang yang belajar seminarnya si Keith Cunningham, kemudian bikin buku meledak. Nah, yang kontennya adalah punya si Keith Cunningham, di mana Keith Cunningham adalah guru dari Warren Buffett. Keith Cunningham adalah seorang pengusaha. Terus dia janji ke kita, yuk ikut pelajaran literasi keuangan, cuma 2 hari. Yuk boleh kalahin mahasiswa Harvard 3,5 tahun. Harganya 48 juta. Belajar laporan keuangan. Belajar bukan bikin laporan keuangan, belajar memahami laporan keuangan. Di mana sesi setengah hari, sisanya kan cuma 2 hari. Jadi 1 hari belajar, setengah hari kita mulai bersilat dengan semua rumusnya. Setengah hari kemudian kita dikasih waktu untuk menentukan, dibagi 2 kelompok. Kalau 80 orang, 40 orang ini mikirin, ini ada saham yang mau dijual. Yuk menurut kelompok ini harus cari kenapa nggak boleh dibeli. Kelompok sebelah sini cari caranya untuk beli. Jadi mereka kumpulin data untuk tidak beli, ini kumpulin data untuk membeli gitu. Pak, dalam waktu 2 hari kita bisa menganalisa mana saham yang mau dibeli 2 hari gitu. Jadi 48 juta. Biasanya kalau kuliah yang biasa 50 juta satu S1 selesai gitu. Ini 2 hari. 2 hari 48 juta. Iya. Konon memang di pendidikan adalah investasi yang Udah gitu bahasa Inggris pula Pak, aduh. Kita orang Indonesia kan ngejarnya habis-habisan. Kurang ngerti, saya ulang Pak 2 kali Pak, Melbourne. Pergi lagi, itu belum tiket pesawat. Belum hotel, belum makan gitu ya. Jadi
Saya rasa lebih dari 120 juta hanya untuk mengerti keuangan gitu. Tapi begitu kita pulang, kita ngajarin teman-teman di Indonesia. Saya nggak ngelihat mereka harus bayar saya 48 juta. Iya. Sekarang 200.000 aja belum tentu dibayar, Pak. Jadi memang harus ada dedikasi. Negara, Pak. Kita ketok negara. Mau nggak nih ilmunya bagus gitu. Negara lihat, oh ini bagus. Tolong disampaikan ke mereka. Jadi kita nih dibayar oleh pemerintah. Jadi sejalan Gitu. dengan si Kementerian Koperasi dan figur pemimpin yang menjadi menteri sekarang, Pak Teten ini kan sangat memahami aspek-aspek sosial karena berangkat dari tokoh NGO yang mengambil kepemimpinan dan melihat aspek-aspek perubahan mindset itu. Jadi Pak Teten ini orang baik yang mau merubah keadaan. Nah, saya lihat, saya 2 kali ketemu di tempatnya Mas. Kesan saya, ini orang punya keinginan kuat. Sangat. Beliau hatinya luar biasa. Tadi aspek mindset, tentuan kedua knowledge, kemudian bagaimana pemasaran? Produk udah baik, produk udah baik, menjalin hubungan dengan mitra. Iya. Saya lihatnya gini, jadi kalau kita bicara pemasaran gitu ya, ini saya suka guyon sama anak-anak UMKM gitu ya, Coach. Sekarang zaman makin susah, pasar makin susah gitu kan. Oke, dalam 1 bulan ini sudah kemana aja? Hehehe, Pak. Enggak, yuk bulan ini ke berapa tempat? Nah, belum pergi gitu. Bapak, saya menangani satu pabrik yang punya brand elektronik ya Pak. Itu 1 hari yang namanya sales Pak, kunjungan itu 4-6 lokasi Pak. Terus besok dia 4-6 lokasi, nggak dapat order, dicaci maki Pak gitu. Nah, jadi kalau UMKM bilang sekarang pasar lagi susah, ya cari dong gitu. Nah, kalau nggak cari terus bilang susah gitu kan. Ini saya ketawa kenceng. Mas, ini cerita begitu saya jadi ingat. Basic saya di radio. Siap. Ya. Awal masuknya itu PR dan ditantang untuk jadi pemasaran. Siap. Memang saya lihat siapa? Bos saya yang pertama Pak Ken namanya. Siap. Jawa kan. Siap. Dia keras. Hari ini saya nggak mau tahu, harus ada 10 kunjungan klien. Berapa yang datangin, berapa yang prospek, berapa yang sikapnya biasa-biasa, tapi harus ada kunjungan memang. Jadi kalau dibicara konsekuensi marketing ya. Nah, masalahnya mereka ngeluh pasarnya jenuh. Bilang mereka nggak pergi kemana-mana. Dibilang pasarnya jenuh. Ini orangnya udah jenuh nih, bukan pasarnya yang jenuh. Kalau komoditi agak berbeda. Komoditi kan memang pasar lebih banyak keluar atau langsung ke pabrik, sehingga ya kemampuan marketingnya memang agak berbeda. Yang menarik ke depan sebenarnya adalah bagaimana merubah proses produksi di tingkat pengolahan bahan baku yang diperjualbelikan. Mindsetnya Pak Menteri ini kan bagaimana supaya komoditi seperti rumput laut tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan baku, tapi ada proses value editnya. Proses value editnya ini ada 2. Value edit pada aspek kapasitas industri, ya otomatis memang kita harus menumbuhkan industri kuat di dalam negeri dengan teknologi yang super high ya untuk daya saing, punya daya saing. Karena kalau teknologinya juga tidak memiliki daya saing, sangat susah untuk berkompetisi dengan luar. Yang kedua, pengolahan dalam skala rumah tangga. Bagaimana merubah mindset kita yang biasanya tidak mengkonsumsi rumput laut yang diolah, dan petani, ibu-ibu rumah tangga bisa mengolah. Bisa mengolah, misalnya mengolah jadi keripik, mengolah jadi kue, mengolah jadi apa. Makanan sehari-hari yang sehat. Dan itu ibu-ibu rumah tangga bisa melakukan itu ya. Harusnya ya. Karena masalah besar kita di rumput laut sebenarnya adalah aspek kesadaran masyarakat untuk pengolahan. konsumsi.
secara masyarakat. Kita sangat jauh berbeda. Misalnya Jepang dia mengkonsumsi 7,5 per kapita per orang per tahun. Kalau kita 0,5 itu belum sampai malah. Karena kita mengkonsumsi rumput laut itu kalau ibu-ibu kalau ada acara pesta agar-agar, makan agar-agar, kue-kue. Hanya itu pemahamannya tentang pemanfaatan rumput laut. Saya potong ceritanya, Mas Ya. Androni. Mas Arman ini punya kantin mie kering dari Ya, rumput laut. kemarin Semalam kita dia datang. sudah coba. Enak sekali. Enak, menurut saya. enak. Dan saya tempatnya cuma 2 di kantin beliau. Jadi mestinya ini dalam ilmu marketing gerainya mesti diperbanyak kali ya. Nah, itu. jadi kalau enak sekali tuh. kalau kita kemarin saya udah ngeliatin 1-2 hal, saya kasih masukan ke Fatoni gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara nanti makanan itu bisnis modelnya ada 10 Mas. Iya. Franchise 1. Ya, Yang kemarin kita datang kafe, restoran itu sama. ya, Yang ketiga bikin makanan kering yang dijual ke modern market. ya, Yang keempat jual bahan baku. benar. Yang kelima cari reseller. Reseller. Yang keenam untuk pasar ekspor. Iya. Yang ketujuh bahkan ada orang mainnya catering. Ya, Catering. Catering beda lagi sama resto loh Mas. Iya. Dia nggak perlu tempat prime, Ya. tapi carinya proyeknya B2B. B2B. Pelayannya nggak perlu cantik semua. Kalau resto kan harus, gitu kan ceritanya. Udah karyawannya harus cantik, tempatnya mesti prime gitu ya ceritanya. Otomatis harganya mahal. High cost ya. Nah, jadi model-model usaha ini harus dipahamin. Kita nih punya kepiawaian yang mana? Nggak boleh semuanya. Nggak boleh semuanya. Nah, ini karena masyarakat Indonesia nggak paham. Aduh, saya ngeliat kadang-kadang sedih ya. Pemerintah kan kurang paham ya, Pak. Narasumbernya dipanggil semua. Nah, Jadi minggu ini belajar ekspor, minggu depan belajar digital marketing, minggu depan suruh bikin restoran, minggu depan suruh bikin franchise, minggu depan. Nah, mereka ngelakuin ini semua sendiri. Mas, sekarang kalau saya punya karyawan suruh ngegoreng, selesai ngegoreng, nanti kamu bikin konten ya. Content creator kan beda lagi ya, ada skrip segala macam. Betul, ya. Nah, terus habis makan siang suruh pergi urus izin ke pemerintahan. Terus jam 3 sore mampir ke proyek untuk jualan di kantin. Mateng berdiri Pak karyawannya juga Pak, gitu ceritanya. Jadi saya punya satu klien yang cuman bikin makaron. Makaron tuh yang dari Paris, yang warna-warni itu. Dia cuman bikin, udah gitu dia jual ke Indomaret. Itu 120.000 pack setiap bulan. Nggak ada franchise, nggak ada ekspor, nggak ada catering, nggak ada resto, cuman modern market satu. ya udah jadi. Udah. Tahun hebat. Biasa. Kita bicara, pernah dengar Foxconn nggak? Foxconn, ya. Jadi handphone kita nih, Samsung, Apple, kemudian Acer gitu ya, Xiaomi, itu di pabrik itu Mas, Foxconn. Dan dia nggak punya merek. Dia nggak punya merek. Buatkan orang merek. Dia cuman tukang jahit. Produksi. 1.200.000 karyawannya di seluruh dunia. China. Enggak cuma di China, di Thailand ada, di Amerika ada. Nah kemarin waktu lockdown, China mau dipindahin, si Apple-nya mau dipindahin ke Indonesia. Indonesia fail Pak. Mintanya cuma 2, Foxconn-nya. Satu lahan 200 hektar, nyarinya kelamaan. Akhirnya dapat, katanya di Kendal 200 hektar. Tapi yang syarat kedua nggak dapat Mas. 6.000 S1. 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 Sesusah itu kan cari 6.000 orang S1. Padahal pengangguran tinggi banget. Masalahnya S1-nya nggak mau kerja di pabrik. Saya baru dengar loh, tuh, pengangguran tinggi cari. Bapak, Hanya masalah yang tersembunyi. Bapak, di Republik ini. di Indonesia 138 juta jiwa yang bekerja. Kita kan sering lihat ada job fair begitu. Pak, 138 juta jiwa yang bekerja, itu 51%-nya tamatan SD atau tidak tamat. Nah, Saya ulang ya, Ya. yang tamat SD atau tidak tamat, Tamat. separohnya. separuh. Nah, itu semua di pabrik. SMA, SMP, itu total 38%.
lulusan S1 D3 itu cuma 7%. Mental mereka masih mau jadi pegawai negeri. Bukan Pak, mental mereka mau cari gaji gede. Oh. Jadi saya udah kuliah mahal-mahal, diajarin sama dosennya jangan gaji murah-murah gitu. Oh. Nah ini dosennya berarti ada salah juga dong. Jangan cari gaji dulu dong, cari karya dulu dong gitu. Gak mau berproses ya? Nggak mau. Ya. Jadi menarik ini kita Sama. berdiskusi dengan Coach Sama Gendro. beliau ini enak memang. Saya kira memang kita perlu membuat agenda khusus beliau. Ya. Tapi mungkin modelnya nanti kan Nanti beliau pakai- tinggalnya di Jakarta. Nanti tinggal Zoom. Ya, Zoom meeting. Zoom, tuh. Tapi untuk melakukan perubahan mindset, Coach Gendro ini harus sering-sering kita Siap gerak. ajak. Nanti diundang ya. Sama Ya, serunya di sama Gubnet ini. Pak Hermawan Kartajaya. Ya, ya. Oh, Ah, gitu. beliau maha guru. Sama dulu ya. The next Hermawan Kartajaya. Nggak apa-apa yang disebut radio saya, Radio Merkurius. Dulu kita punya acara tetap sama Hermawan. Ya, Memang kalau ngomong itu membuat kita yang tadinya malah terkesima ya. jadi bersemangat. pengen ikutan. Tiba mau jadi pengusaha. Gitu, Mantap. ya. Gitu ya. Mantap. Dengan Mas Gendro juga ini saya bikin juga. Jadi Mas Gendro ini kita sudahin dulu obrolan kita. Siap. Walaupun ngalur ngidul tapi saya yakin udah dapat poinnya sahabat Gubnet ini ya. Siap. Di soal perubahan mindset, kemudian harus punya pengetahuan, Betul. kemudian jangan modal nekat, harus ada tekad yang kuat, dan negara harus hadir dalam bentuk pendampingan dari awal sampai monitoring ya. Yes, Dan yes. terus terang saja industri ini harus punya daya saing global ya. Yes. Global. Yes. Deal kira-kira apa obrolan kita ini. Iya. Nanti kita lanjut. Kita akan lanjut. Minimal bikin penasaran dulu ya. Ya. Enak ngobrolnya ini, saudara. Terima kasih. Ya, saya kira sahabat Gubnet, demikian akhir obrolan saya Andi Mahara, Pak Arman Arfa, dan Mas Gendro ya. Ya, sampai kita ketemu di acara yang lain. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.